Ka'bah, bangunan suci yang berada di pusat Masjidil Haram, Mekah, memiliki sejarah yang sangat panjang dan kaya sebelum Islam datang. Ka'bah adalah simbol dari keyakinan dan ketakwaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah menjadi pusat spiritual bagi umat manusia selama berabad-abad. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam, Ka'bah sudah menjadi tempat ibadah yang sangat dihormati oleh banyak bangsa dan generasi. Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikenal sebagai bapak para nabi, membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah didirikan sebagai rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan mengumpulkan umat manusia dalam satu tempat untuk beribadah kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia." Surah Ali Imran ayat 96. Selain sebagai pusat ibadah, Ka'bah juga menjadi pusat peradaban dan perdagangan bagi suku-suku Arab yang tinggal di sekitar Mekah. Mereka melakukan perjalanan jauh untuk berdagang dan berziarah ke Ka'bah, menjadikannya sebagai titik pertemuan penting bagi berbagai kebudayaan dan tradisi. Ka'bah tidak hanya menjadi tempat suci untuk melaksanakan berbagai ritual keagamaan, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan kedamaian di antara suku-suku yang seringkali terlibat dalam perselisihan dan konflik. Selama berabad-abad, Ka'bah tetap menjadi pusat spiritual dan budaya yang penting, meskipun sempat mengalami penyimpangan dalam praktik ibadahnya sebelum datangnya Islam. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rumah pertama yang dibangun untuk menyembahnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah, dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku dan sujud." Surah Al-Hajj ayat 26. Pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam bukanlah sekadar proyek konstruksi biasa, melainkan sebuah tugas suci yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bekerja dengan penuh ketakwaan dan dedikasi, menyusun batu demi batu dengan tujuan untuk mendirikan rumah ibadah yang akan menjadi simbol monoteisme dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah dan setiap batu yang diletakkan merupakan manifestasi dari ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru umat manusia agar datang dan beribadah di rumahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Surah Al-Hajj ayat 27. Ka'bah kemudian menjadi pusat ibadah bagi para pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Setiap tahun, orang-orang dari berbagai suku dan wilayah datang ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan berbagai ritual lainnya sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah menjadi tempat yang suci dan dihormati, di mana para jamaah merasa dekat dengan Tuhan mereka dan merasakan kedamaian yang mendalam. Selama berabad-abad, Ka'bah tetap menjadi pusat spiritual dan keagamaan yang penting bagi umat manusia. Meskipun sempat mengalami penyimpangan dengan dimasukkannya berhala-berhala oleh generasi-generasi berikutnya, esensi dari Ka'bah sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci tetap terjaga. Ketika Islam datang melalui Nabi Muhammad SAW, Ka'bah dikembalikan ke status aslinya sebagai pusat monoteisme yang murni. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kembali ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, menghapus segala bentuk kemusyrikan, dan menegaskan kembali pentingnya Ka'bah sebagai pusat ibadah dan ziarah bagi umat Islam di seluruh dunia. Hingga saat ini, Ka'bah tetap menjadi kiblat bagi umat Islam, simbol persatuan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mulai mengalami penyimpangan.
pengaruh budaya dan kepercayaan lokal menyebabkan masyarakat Arab secara bertahap meninggalkan ajaran monoteisme murni yang diajarkan oleh kedua nabi tersebut. Mereka mulai memasukkan berhala-berhala ke dalam Ka'bah dan menjadikannya sebagai tempat penyembahan berhala. Berhala-berhala ini ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah, dengan setiap suku memiliki berhala mereka sendiri yang disembah dan dihormati. Penyembahan berhala ini menjadi bagian integral dari kehidupan keagamaan mereka, meskipun bertentangan dengan ajaran tauhid yang asli. Namun, menariknya, beberapa ritual yang sekarang kita kenal dalam ibadah haji, seperti tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i, berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, dan wukuf di Arafah, sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang. Ritual-ritual ini telah diwariskan secara turun-temurun dan diyakini berasal dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun praktik-praktik sudah tercampur dengan penyembahan berhala, esensi dari ritual-ritual tersebut tetap terjaga dalam beberapa bentuk. Tawaf, misalnya, melibatkan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, sebuah praktik yang dilakukan dengan penuh penghormatan. Sa'i, yang melibatkan berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, diilhami oleh kisah perjuangan Hajar, ibu dari Nabi Ismail alaihissalam, yang mencari air untuk anaknya di padang pasir. Wukuf di Arafah, di mana para jamaah berkumpul di padang Arafah untuk berdoa dan merenung, juga sudah menjadi bagian dari tradisi haji sejak lama. Masyarakat Arab pra-Islam meyakini bahwa ritual-ritual ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, meskipun mereka telah menambahkan unsur-unsur penyembahan berhala ke dalamnya. Penyimpangan ini menunjukkan bagaimana ajaran murni tauhid dapat berubah dan terdistorsi seiring waktu jika tidak dijaga dengan ketat. Ketika Islam datang melalui Nabi Muhammad SAW, beliau mengembalikan ajaran-ajaran ini ke bentuk aslinya, membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala, dan memperbarui ritual-ritual haji agar sesuai dengan ajaran tauhid yang sejati. Haji sudah menjadi sebuah tradisi tahunan yang dilakukan oleh berbagai suku Arab. Ritual ini bukan hanya sekadar peristiwa keagamaan, tetapi juga acara sosial dan ekonomi yang besar. Orang-orang dari berbagai suku dan wilayah berkumpul di Mekah, membawa barang dagangan mereka untuk dijual dan bertukar cerita serta budaya. Haji menjadi momen penting yang mempertemukan banyak orang, menjadikannya sebagai acara yang dinanti-nanti setiap tahunnya. Namun, praktik haji pada masa jahiliyah sudah mengalami banyak penyimpangan dari ajaran tauhid yang asli. Ritual-ritual keagamaan yang mereka lakukan sudah tercampur dengan berbagai praktik syirik dan penyembahan berhala. Sebagai contoh, mereka melakukan tawaf di Ka'bah dengan telanjang sebagai simbol kemurnian, meskipun tindakan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesucian dan kehormatan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam ibadah. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau membawa kembali ajaran tauhid dan membersihkan Ka'bah dari segala bentuk kemusyrikan. Salah satu momen penting dalam sejarah adalah penaklukan Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kedamaian dan tanpa pertumpahan darah. Dalam momen bersejarah ini, beliau langsung menuju Ka'bah dan membersihkan bangunan suci tersebut dari berhala-berhala yang telah lama mencemarinya. Berhala-berhala yang dihancurkan mencapai 360 simbol-simbol kemusyrikan yang telah menjauhkan masyarakat Arab dari ajaran tauhid yang murni. Setelah membersihkan Ka'bah, Nabi Muhammad SAW mengembalikan ibadah haji sesuai dengan ajaran asli yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menegaskan kembali pentingnya tauhid, bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah, dan mengajarkan umat Islam tentang cara-cara yang benar dalam melaksanakan ritual-ritual haji. Nabi Muhammad SAW mencontohkan tawaf di sekitar Ka'bah dengan pakaian yang sopan, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah dengan niat yang tulus, serta wukuf di Arafah dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga memberikan penjelasan dan arahan yang jelas tentang ibadah haji melalui khutbah-khutbahnya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ambillah dariku manasik haji kalian, karena aku tidak tahu apakah aku akan bertemu dengan kalian lagi setelah tahun ini."
Hadits ini menegaskan pentingnya mengikuti tata cara haji yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menjelaskan setiap detail dari ibadah haji, mulai dari niat ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, hingga melempar jumrah di Mina, sehingga umat Islam memiliki pedoman yang jelas dan benar dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Dengan demikian, Ka'bah yang awalnya dibangun sebagai tempat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, akhirnya kembali menjadi pusat ibadah tauhid berkat dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga hari ini, jutaan umat Islam dari seluruh dunia datang ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji, sebuah ritual yang diwariskan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa untuk subscribe ke Menuju Cahaya TV agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang sejarah Islam dan berbagai kisah inspiratif. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat.